Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview beberapa buku-buku dari perpustakaan El Kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Inayatul Husna dari kelas 12-7. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah. Buku ini ditulis oleh Rahmakus Sirejanti, yang isinya bukan hanya tentang motivasi maupun tentang teori saja, tetapi isinya yaitu masalah kita di kehidupan sehari-hari, seperti suka menunda, suka molor, pendendam, pemarah, iri hati, bahkan soal percintaan. Buku ini mengajak kita untuk introspeksi diri sedalam-dalamnya, agar kita sadar bahwa banyak hal buruk yang kita lakukan tanpa sadar. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat ringan, lugas, dan benar-benar seperti sedang berbicara dengan psikolog yang suportif. Penulis juga menyelipkan kata-kata mutiara dan juga nasihat positif yang membuat kita semangat kembali. Nah, di sini kita akan diajarkan bagaimana kebiasaan buruk itu bisa muncul dan bagaimana cara untuk melenyapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aman Nabila Putri, absen 4 dari 12-7. Jadi di sini saya akan merangkum novel karya Terelie yang berjudul Ceros dan Betozer, serial buku kelima dari serial Bumi. Jadi di sini tuh ada 3 orang sahabat. Yang pertama Ali dari klan Bumi, kedua Sally dari klan Matahari, dan yang ketiga itu Raib dari klan Bulan. Saat perjalanan karya wisata, Ali menemukan aktivitas dunia paralel di sekitar situs bersejarah. Karena rasa ingin tahunya, dia bersama Raib dan Sally memutuskan untuk mencari tahu apakah itu. Ternyata di bawah situs dengan radius 50 km di bawah tanah ada sebuah ruangan kubus kuno. Sampainya mereka di ruangan itu, mereka disambut sunset yang begitu indah. Namun setelah sunset itu menghilang, tiba-tiba mereka diserang oleh 2 makhluk aneh raksasa bertubuh manusia namun berkepala badai. Betapapun pun tak dapat dihindari, hingga mereka terpojok dalam situasi hampir menyerah. Saat itu, akhirnya mereka ditolong oleh penghuni setempat yang ternyata mereka itu kembar, yang bernama Langgeran dan Langeran. Si kembar yang begitu ceria dan baik hati. Mereka berasal dari klan Aldebaran yang berekspedisi ke klan Bumi dan klan lainnya 40.000 tahun yang lalu. Badak yang menyerang mereka sebelumnya adalah Ceros yang hanya muncul saat malam hari. Dan ketika pagi hari, mereka akan berubah menjadi si kembar. Mereka seperti itu sejak kehilangan alat pengendali yang dicuri oleh si tanpa mahkota 2000 tahun silam. Mereka jadi tidak bisa mengendalikan perubahan diri mereka sendiri. Makanya mereka menciptakan ruangan tersebut agar saat mereka berubah menjadi Ceros, mereka tidak menyakiti penghuni setempat. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Farah, absen 10 dari kelas 12-7. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah buku yaitu Grounded. Nah, Grounded ini mengisahkan tentang 4 orang anak dengan karakter yang berbeda serta masalah yang berbeda-beda. Mereka terjebak dalam suatu bandara karena mereka terkena badai. Nah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Namun ada sebuah petualangan mencari kucing yang hilang yang kemudian membuat mereka saling memahami dan saling terbuka dengan masalah masing-masing. Nah, pesan utama dari novel ini adalah perbedaan bukanlah penghalang untuk kita saling dekat, dan setiap orang bisa tumbuh ketika diberi kesempatan untuk didengar dan dipahami. Alurnya yang sederhana tapi menyentuh dan karakter-karakternya yang dibuat terasa sangat nyata. Secara keseluruhan, Grounded adalah cerita yang menyenangkan, penuh makna, dan cocok untuk pembaca yang suka petualangan yang ringan dan sentuhan emosional yang hangat. Sekian review dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau review salah satu buku yang bikin aku seneng banget bacanya, yaitu buku Hujan karya Terelie. Jadi guys, aku habis baca ini di perpustakaan El Kolam karena setiap istirahat sekolah tuh aku sering banget ke perpustakaan El Kolam. Kalian bisa lihat bukunya di sini. Nah, ini tuh novel yang judulnya Hujan. Jadi Hujan karya Terelie itu bener-bener novel yang bikin aku
emosional banget bacanya. Karena cerita tentang Lail yang kehilangan segalanya setelah bencana besar, dari trauma, kesepian, sampai bangkit lagi, semua itu digambarkan, bikin hati itu campur aduk, beneran deh. Nah, yang kerennya itu Terlie nulis novel ini dengan bahasa sederhana tapi tuh ngena banget. Dunia futuristiknya keren, tapi fokusnya tetap ke perasaan manusia, yaitu kehilangan, harapan, dan keberanian memilih masa depan. Dan ketika Lail, yaitu salah satu tokoh yang ada di hujan ini, memutuskan soal kenangannya, jadi dia tuh ingin kayak menghapuskan segala kenangannya, melupakan segala kenangannya pakai mesin canggih yang ada di buku ini, di dunia futuristiknya Terelia ini. Dia tuh memutuskan, tapi ternyata eh, pas dia mau memutuskan buat menghilangkan segala kenangannya yang bisa dihilangin pakai mesin itu, dia juga mikir kalau eh, kenangan itu nggak harus dihilangin guys, tapi karena itu tuh bisa bikin kita sepenuhnya jadi manusia gitu ya, pokoknya gitulah. Terus singkatnya, hujan ini tuh menyentuh banget dalam dan ninggalin bekas banget di dalam hati, karena menurut aku ini masterpiece-nya Terelia sih. Ini recommended banget buat kalian yang pengen baca buku-bukunya Terelia. Oke, segitu dulu ya guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwis Firdaus dari kelas 12-7, absen 17. Di sini saya akan mereview buku berjudul Gadis Berkerudung Merah yang dikarang oleh Om Nino Nino, berhalaman 170 halaman. Buku ini berisi tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang wajahnya cantik dibalut kerudung merah dengan suara yang begitu lembut dan merdu, membuat jiwa lelaki itu terbangun, baru ini merasakan ada debaran di dadanya. Nah, saya memilih buku ini karena ceritanya yang menarik dan bahasanya yang tidak terlalu kaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Nashwa Firdausah dari absen 23. Di sini saya akan review tentang buku Samudra Menciptakan Semesta untuk Oceana. Kata orang, laki-laki dan perempuan tak pernah bisa benar-benar menjadi sahabat tanpa salah satunya menyimpan rasa. Terkadang persahabatan yang indah berubah menjadi cinta. Namun tak jarang pula kejujuran justru meratakan semuanya. Ini bukan cerita tentang Fitri atau X-Ray, ini hanya cerita tentang samudra yang bersahabat dengan Oceana, di mana kedekatan mereka membuat samudra harus putus dengan pacarnya yang juga teman dekat Oceana. Ini adalah cerita tentang rumitnya cinta berkedok sahabat. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Asnaunaja dari absen 25. Di sini saya akan mereview buku The Philosophy of Dua, Merayu Allah Lewat Cara Langit, karya Ummu Kalsum. Buku ini terdiri dari 167 halaman dengan desain cover yang menarik tapi elegan, dan juga dilengkapi beberapa tips-tips doa biar bisa diijabah sama Allah. Terus adab-adab doa dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat ruang kosong untuk catatan pribadi. Kalian bisa menuliskan doa-doa kalian di sini dan menceklis apa aja yang udah terwujud. Di dalam buku ini membahas tentang doa, konsep doa secara mendalam dan dengan bahasa yang kekinian dan juga mudah dipahami. Dan juga dilengkapi dengan jurnal dan panduan Law of Attraction, di mana ini akan menciptakan momen deep talk bersama Sang Pencipta. Allah itu selalu ada kapanpun dan dimanapun. Masalahnya selama ini kita yang kemana? Yuk dekati Allah, rayu Jari Langit, dan rasakan begitu besar cintanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.